Hari-hari Le Bagong selalu dihiasi dengan keunikan dan keanehan. Tapi tampaknya ada yang beda pada hari ini. Sembari menyedot rokok Halim, beliau dengan nada sombong bilang, "Aku lelah berdagang di angkringan kecilku ini. Aku akan membuka bengkel mobil tua. Tapi karena aku congkak, jadi yang kuterima servis di sini cuma BMW tua aja. Bahmu memang tua, tapi ya masa di servis toh, blok." Ya, saya cuma bisa ngelus dada sambil bilang, "Ulah, cuk lele." Tapi karena beliau membahas soal bengkel, saya jadi teringat dengan sebuah film lawas dari seorang aktor legendaris yang tak lain dan tak bukan adalah Jackie Chan. Salah satu dari sekian banyak film yang ia mainkan. Ia menjadi seorang tukang bengkel di sebuah tempat pembuangan mobil-mobil lawas. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Chan Foto, ya itulah namanya. Sebelum membuka bengkel sendiri, ia menjalani berbagai macam jenis karir. Mulai dari teknisi Mitsubishi, tukang uji coba bis dalam trek miring, hingga akhirnya ia tergabung sebagai pembalap di tim milik Mitsubishi. Karirnya sebagai seorang pembalap tak serta-merta membuatnya tak lagi berurusan dengan mobilnya. Ia masih terus diminta untuk mengurus mobil balapnya sendiri. Namun saat ia akan mengecek kondisi mobilnya, tiba-tiba ia melihat atasannya yang sedang kebingungan mencari antingnya. Foto segera inisiatif untuk membantu bosnya. Dan ketika ia berhasil menemukannya, I found it. setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan berkarir, kini Foto memilih untuk berkarir sendiri. Dengan mendirikan bengkel, merakit mesin rongsokan, lalu ia jual untuk orang-orang yang ingin balapan resmi. Bahkan ketika ada seorang pembalap liar yang datang dan ingin mobilnya dimodif, Foto langsung ngamuk dan segera mengusirnya. Foto juga memiliki dua orang adik perempuan, yang satu bernama Daimui dan yang satunya lagi Saimui. Ketika selesai jajan di toko Madura depan bengkel, tiba-tiba Saimui mendapat tindakan tidak senonoh dari jamet yang lagi nongkrong. Tanpa berlama-lama, Foto segera datang untuk menghajar siapapun yang bertindak tidak sopan pada adiknya. Niat Foto untuk menghabisi jamet itu harus terhalang karena ada polisi yang tiba-tiba datang dan ingin bertemu Foto. Polisi itu menginfokan kalau nanti malam akan ada razia mobil balap liar. Dan Foto serta ayahnya lah yang akan bertugas dalam derek-menderek mobil-mobil hasil razia itu. Malam harinya, para polisi segera bergerak untuk melakukan razia. Berbagai macam mobil yang tak standar berhasil diamankan oleh kepolisian. Reporter televisi swasta juga ikut meliput kejadian ini. Sementara itu, ada juga beberapa pengemudi yang tak mau mengakui kalau mobilnya ini tidak standar. Lalu datanglah ayah Foto, yang hanya dengan sekali pegang, ia sudah tahu kalau mobil itu standar atau blong-blongan. Dari puluhan mobil yang menuruti razia polisi, tiba-tiba ada satu mobil hitam yang melaju begitu kencang tanpa menghiraukan adanya razia di depannya. Tim kepolisian bahkan coba mengatur sebuah barikade agar dapat menghentikan mobil ini. Tapi mobil itu tak berhenti sedikit pun dan nyaris menabrak polisi yang menghadangnya. Beruntungnya ada Foto yang berhasil menarik polisi itu dan membuatnya selamat. Mobil polisi lainnya masih coba mengejar mobil itu. Sayangnya, karena kecepatannya terlalu tinggi, mobil polisi ini pun jadi tak terkontrol dan mengalami kecelakaan. Interpol Hong Kong bernama Steve Cannon akan memimpin jalannya investigasi dalam kasus mobil hitam tadi. Dengan data yang ia telah kumpulkan, akhirnya ia berhasil mendapat satu nama. Warner Kaufman, atau biasa dipanggil dengan Cougar. Dia adalah orang di balik kemudi mobil itu.
Selain seorang pembalap, dia adalah buronan di hampir seluruh dunia. Dia adalah mafia yang bengis, kejam, tak bermoral, dan siap menghabisi siapapun yang menghalanginya. Jadi Pak Steve meminta untuk tidak kendur sekalipun dalam perburuan Cougar, karena ia akan jadi lawan yang berbahaya jika mereka terus mendiamkannya. Salah satu cara untuk menangkap Cougar adalah dengan melakukan razia sekali lagi. Tapi dengan personil yang lebih lengkap dan lebih siap menyergap kapanpun Cougar lewat. Namun sayang, setelah ditunggu sekian lama, batang hidung Cougar tak muncul sedikit pun. Ketika Foto dan ayahnya akan pulang, tiba-tiba sebuah mobil hampir menabraknya. Dan ternyata mobil itu milik wartawan yang meliput razia tadi. Sayangnya mobil itu sekarang harus mogok, dan mereka harus meminta bantuan dari Foto. Setelah Foto mengeceknya, ternyata mobil itu hanya kehabisan bensin, dan ia akan segera mengisinya menggunakan bensin cadangan miliknya. Sementara ayah Foto terlihat marah-marah pada wartawan itu, karena ulahnya tadi mobilnya hampir menghantam truk derek milik Foto. Ketika bensin telah diisi dan semua dirasa sudah selesai, mobil hitam yang dicari-cari semalaman akhirnya muncul di belakang mereka. Tanpa berlama-lama, Foto segera mengejarnya. Foto terus mengejar mobil milik Cougar bersama dengan Ami, reporter TV swasta yang meliput razia tadi. Foto meminta Ami untuk segera mengambil HP-nya. Ia minta untuk menghubungi polisi dan menyiapkan jebakan agar dapat segera meringkus Cougar. Tapi ternyata Cougar memiliki rencana lain. Ia tiba-tiba berhenti, lalu menantang Foto untuk adu cepat di jalanan ini, yang sudah pasti tidak dapat ditolak oleh Foto. Di tengah-tengah balapan, Ami masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan di manakah mereka akan menjebak Cougar? Dan jalan Mingkumlah yang dipilih kepolisian untuk menangkap Cougar. Sayangnya, jalan itu sudah jauh di belakang mereka. Dan mereka harus memancing Cougar untuk putar balik agar bisa menangkapnya. Tapi Foto tidak kehabisan akal. Mereka tiba-tiba putar balik, dan itu berhasil membuat Cougar juga melakukan hal yang sama. Kesempatan itulah yang membuat rencana mereka berhasil, dan membuat Cougar segera ditahan. Cougar berhasil digelandang ke kepolisian Hong Kong. Kebencian terpampang jelas di mata Cougar. Ia berniat akan membalaskan dendamnya kepada Foto bila waktunya nanti telah tiba. Bahkan Cougar juga mengajak Foto untuk balapan. Mau resmi ataupun liar, Cougar siap meladeninya. Bahkan ia juga akan menyiapkan uang, mobil, atau apapun yang Foto butuhkan untuk balapan nanti. Selain itu, pacar Cougar juga mencoba segala cara untuk membebaskan Cougar. Salah satu caranya adalah untuk menutupi identitasnya dan membuktikan kalau ia bukanlah Cougar. Pak Steve bahkan menekan Foto untuk bilang kalau Cougar lah yang menabrak polisi pada malam razia itu. Tapi Foto justru menjawab kalau ia tidak tahu apapun tentang itu, dan membuat hukuman Cougar kian ringan, karena identitasnya makin tertutup dan tidak diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya, Cougar yang identitasnya tak terbukti akan segera dibebaskan oleh kepolisian Hong Kong. Tapi Pak Steve tentu tak membiarkan itu begitu saja. Ia kembali datang bersama Foto, dan memaksa Foto untuk mengakui kalau Cougar lah yang menabrak polisi pada malam razia itu. Pengakuan itu membuat kepolisian Hong Kong segera menahan Cougar kembali. Cougar kali ini nampak lebih emosi dibanding sebelumnya. Pacarnya juga tak terima dengan apa yang dilakukan oleh Pak Steve dan juga Foto. Pak Steve tak peduli dengan apapun yang pacar Cougar bilang. Yang terpenting saat ini, ia harus berterima kasih karena Foto telah mau diajak bekerja sama agar Cougar dapat dipenjara. Pada malam harinya, Foto, keluarganya, pegawainya, serta Ami nampak berpesta di rooftop rumahnya untuk merayakan keberhasilan mereka selamat dari kejadian malam itu. Ami terlihat mencoba lebih dekat dengan Foto, tapi sayangnya Foto tak terlihat merespon sedikit pun. Dan itu membuat Ami kesal, lalu berpamitan pulang. Niatan Ami selama di sana ternyata ia disuruh untuk mengambil gambar dari Foto,
lalu menyebarluaskannya dengan segala cerita heroik yang Foto lakukan untuk menangkap Cougar. Pacar Cougar kini memiliki rencana lain. Ia memasang sebuah alat komunikasi di mulutnya yang tersambung dengan anak buah Cougar di luar. Dan mereka berniat akan mengeluarkan Cougar secara paksa dari penjara. Ide itu berhasil mengecoh kepolisian Hong Kong tanpa terdeteksi dan membuatnya melenggang begitu saja untuk masuk ke dalam ruang penjara khusus. Ketika pacar Cougar berhasil masuk ke dalam sel dan bertemu Cougar, disitulah misi mereka akan dimulai. Bingo. Showtime. Come on, let's go. Melihat pacarnya meregang nyawa di depan matanya, rasa dendam pada diri Cougar kian memuncak. Ia mencari segala cara agar dapat segera kabur dari tempat itu dan merencanakan pembalasan dendamnya. Anak buah Cougar kini mulai melancarkan rencana balas dendamnya. Dan yang menjadi target pertama mereka sudah pasti adalah Foto. Mereka mengaitkan seluruh sisi rumah Foto pada sebuah kren yang telah dikendalikan oleh Cougar. Tanpa berlama-lama, Cougar mengangkat rumah itu dan membuat Foto terpontang-panting ke sana kemari. Kegaduhan itu juga didengar oleh ayah Foto dan juga adik-adiknya. Terlebih lagi, Cougar berkali-kali membenturkan rumah itu ke tumpukan mobil bekas yang ada di sana. Hal itu membuat Foto terasa sangat kesakitan. Foto dilempar ke sana kemari oleh Cougar, hingga membuat seluruh tubuhnya terasa sakit dan penuh dengan luka. Ayah Foto coba menegur Cougar untuk berhenti dan tidak berbuat sekeji itu lagi. Tapi tentu saja itu tak akan didengar Cougar, dan ia justru melakukan yang sebaliknya. Cougar lalu menghantamkan rumah itu ke arah ayah Foto dan juga adik-adiknya. Dan itu nyaris membuat Daimui terjatuh dari lantai 3. Tapi kekejaman itu tak berhenti sampai itu saja. Cougar terus menghantamkannya lagi, dan lagi. Dan itu juga membuat Saimui dalam kondisi yang sama berbahayanya dengan Daimui. Tapi Foto tentu tak diam begitu saja. Dengan kaki dan badan yang penuh luka, ia melompat dari rumahnya untuk dapat menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Langkah cepat dan tepat itu kini berhasil membuat Daimui dan Saimui dalam kondisi yang jauh lebih aman. Kebengisan Cougar masih belum usai. Kini ia melemparkan rumah Foto tepat di atas rumah keluarganya. Dan itu berhasil meluluh lantahkan seluruh rumah dan bengkel miliknya. Dan kejadian itu mengakibatkan ayahnya terkena serangan jantung mendadak. Kemudian Cougar segera datang. Dan lagi-lagi ia menantang Foto untuk balapan melawan Cougar. Kali ini balapan mereka akan dilakukan di Jepang. Lalu ia segera menculik Daimui dan Saimui sebagai 2 orang sandera, agar Cougar dapat memastikan kalau Foto tak menolak ajakan balapan dari Cougar. Sementara itu, ia dengan ayahnya kini harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan pertama. Baru saja Foto mendapatkan perawatan, Pak Steve tiba-tiba datang dan menuduh Foto telah bersekongkol dengan Cougar. Karena bisa-bisanya Cougar yang tanpa ampun menghabisi anak buah Interpolnya, tapi tidak menghabisi Foto. Special deal going on now or what? Foto benar-benar marah mendengar tuduhan itu. Bisa-bisanya Pak Steve menuduhnya. Padahal ini semua terjadi karena ia dipaksa oleh Pak Steve demi ia berhasil menangkap Cougar. Pak Steve yang kian emosi segera mengeluarkan pistolnya. Tapi Foto tak gentar sedikit pun. Ia malah menantang Pak Steve untuk menembakkan pistol itu tepat di kepalanya. Namun, Pak Steve juga tak dapat melakukannya. Lalu ia meminta maaf pada Foto dan pergi dari tempat itu.
Seluruh mekanik di bengkel foto segera mengais sisa-sisa uang yang ada di reruntuhan rumah foto. Ami yang baru saja datang lalu bertanya, untuk apa uang-uang itu? Mekanik bengkel foto tak tahu akan digunakan untuk apa uang itu. Yang mereka tahu alasan sebenarnya, foto hanya menyebutnya untuk balapan. Demi memastikan berita itu, Ami segera bertanya langsung pada foto yang baru saja kembali dari rumah sakit. Foto tak menjawab sedikit pun pertanyaan itu. Ami segera membuktikan kalau ini semua tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ia tidak membawa kamera, alat perekam, atau apapun itu. Ia datang atas dasar kepeduliannya. Ami juga ingin membantu foto apapun yang ia bisa. Sayangnya foto hatinya masih keras. Ia tak ingin dibantu siapapun. Dan biarkan ia menyelesaikan masalahnya sendiri. Ami seakan tak menyerah. Ia kembali bilang pada foto, tak mungkin foto berinisiatif balapan jika tidak ada yang memaksanya. Semangatlah dan fokuslah untuk balapanmu nanti. Aku tidak akan mengganggumu. Mendengar kalimat itu, hati keras foto seketika melunak. Ia lalu datang menghampiri Ami dan memberikan jaketnya pada Ami agar tidak kerasa kedinginan lagi. Setelah segala uang dan tabungan milik foto berhasil dikumpulkan, mereka segera merakit mesin-mesin itu menjadi sebuah rangkaian mobil balap. Ami juga turut membantu menyiapkan segala keperluan foto dan terus menatap kagum foto yang sedang berlatih. Setelah segala perjuangan, mobil balap foto pun akhirnya siap untuk dibawa ke Jepang dan bertanding melawan Koger. Tapi sebelum itu, foto harus latihan mobil barunya ini di Hong Kong. Dan yang jadi masalah, balapan di Hong Kong adalah tindakan yang ilegal. Tapi foto selalu memiliki idenya dengan cara meminta kepolisian untuk mengawalnya berlatih di jalanan. Singkat cerita, sampailah foto di Jepang untuk balapan melawan Koger. Dan ia meminta tim lamanya untuk mendaftarkan dirinya di balapan ini. Ami juga sudah pasti ada di sana. Dengan membawa kameranya, ia juga berniat ingin menceritakan kisah foto ini ke dunia luar. Agar foto dapat semakin dikenal di seluruh Hong Kong. Tapi ketika Ami melihat hasil rekamannya, fokusnya teralihkan pada video yang Ami rasa ia tak pernah merekam itu sebelumnya. Ami lalu segera mencari orang-orang yang dalam video itu. Ia merasa orang-orang itu ada kaitannya dengan Koger. Ia bergegas membuntuti orang-orang itu hingga ke sebuah pusat perbelanjaan. Setelah ia cukup mengawasi orang itu, ia segera menghubungi foto dan memintanya untuk segera datang ke sini. Lalu Ami kembali membuntuti orang tadi hingga sampailah ia ke sebuah kasino. Tak lama kemudian datanglah foto dan mereka berdua kembali mencari orang yang Ami curigai tadi. Ketika mereka berdua masuk ke sebuah spa, mereka bertemu dengan salah satu anak buah Koger. Foto bertanya di mana mereka menyembunyikan adik-adiknya. Tapi pertanyaan itu sepertinya adalah sebuah kesalahan. Karena tiba-tiba segerombolan Yakuza keluar dari dalam spa itu dan siap menghajar foto hingga babak belur. Anak buah Koger kesal dengan tindakan foto yang tak sopan dan membuat keributan di tempat orang. Tapi ia juga bilang kalau ia hari ini sedang berbaik hati dan ia tidak ingin ada keributan di sini. Jadi segeralah pergi sebelum aku melumatmu bagai onigiri.
Setelah kegaduhan yang Foto buat, akhirnya Koger kembali keluar. Ia kagum dengan kegigihan dari Foto yang tak pernah menyerah mengejar apa yang ia mau. Demi menghargai kegigihannya, Koger melepaskan satu sandranya pada Foto. Dan Koger mengingatkan kalau Foto masih memiliki janji untuk balapan melawannya. Dan untuk balapan kali ini, Koger minta untuk jangan menjebaknya lagi. Seusai latihan pertama, ternyata performa balapan Foto jauh dari kata cukup. Mendekati hari balapan, kecepatannya masih sangat jauh dari standar. Dan itu membuatnya dimarahi oleh pelatihnya. Di tengah-tengah masalah itu, Pak Steve tiba-tiba muncul dan kembali menanyakan apa alasan Foto kembali balapan. Foto nampak marah dengan kehadiran Pak Steve. Ia tak ingin Pak Steve datang kembali di hidupnya. Masalah ini datang karena paksaan dari Pak Steve. Tapi ia kini hanya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa bantuan Pak Steve sedikit pun. Foto memilih untuk fokus pada balapannya sendiri. Dan ia harus mencapai catatan waktu 1 menit 39 detik jika tidak ingin tersingkir dari tim ini. Emosi Foto tak dapat lagi dikendalikan. Ia sangat marah pada pembalap yang menghadangnya tadi. Dan Foto juga sangat terpukul. Mobil hasil seluruh tabungannya ini harus terbakar hangus dan tak lagi bisa digunakan pada balapan esok hari. Dan pelatihnya juga tidak dapat melakukan apa-apa. Karena tidak mungkin Mitsubishi akan memberikan mobilnya pada Foto secara cuma-cuma. Setelah tak dapat tidur semalaman, salah satu kru tim Mitsubishi mendatangi Foto dan bilang, ada barang yang harus Foto tanda tangani segera. Dan ternyata barang itu adalah 2 buah truk berisi 2 mobil balap ditambah semua suku cadang untuk Foto balapan hari ini. Dan orang yang memberi ini semua ternyata adalah atasan Foto di Mitsubishi dulu. Ia mendengar segala berita tentang Foto, jadi ia ingin membantunya. Sama seperti ketika ia membantunya mencari antingnya dulu. Foto hanya mengucapkan banyak terima kasih pada atasannya itu. Dan ia berjanji akan memberikan hasil terbaik pada balapan hari ini. Sendai 1995. Kejuaraan internasional yang setiap tahunnya digelar di Jepang kali ini tak hanya jadi ajang adu cepat antar pembalap. Kejuaraan kali ini juga akan menjadi saksi. Sang legenda balap akan turun gunung demi dapat menyelamatkan adiknya dari sekapan Koger. Balapan berjalan cukup mulus bagi Foto. Ia berhasil berada jauh di depan Koger. Sayangnya hari itu hujan dan memaksa Foto untuk masuk ke pit stop. Namun ketika di pit stop, Ami yang bucin ke Foto ini ngide untuk beri Foto minum dan menyentuh mobilnya. Yang tentu saja itu adalah sebuah pelanggaran dan membuat Foto harus mendapat penalti selama 30 detik. Hal itu juga membuat Koger kembali berhasil menyalipnya dan memberikan tanda jempol ke bawah pada Foto. Dalam trek basah, Foto masih sangat ahli dalam mengendalikan mobilnya dan kembali mendekati posisi Koger yang jauh ada di depannya. Hujan hari itu ternyata tak bertahan lama dan trek kering tentu buat Foto harus kembali mengganti bannya di pit stop. Di sana, Foto melihat Ami yang sangat sedih dan merasa bersalah atas apa yang ia lakukan tadi. Dan Foto pun segera menghiburnya dengan tersenyum ke arah Ami. Dan itu berhasil mengembalikan senyum Ami yang tadi sempat hilang. Kecepatan Foto kian tak dapat dihadang. Kini ia berhasil menduduki peringkat keempat dan kian dekat dengan Koger yang ada di posisi 1. Ketika Foto kian melaju kencang dan berhasil naik ke posisi 2, Koger kaget dan tak mengira kalau lawannya satu ini memang bukanlah pembalap sembarangan. Memasuki lap-lap terakhir, adu cepat di antara keduanya kian seru dan tak terelakkan lagi. Foto akhirnya berhasil mendapatkan posisi pertama. Tapi Koger yang tak ingin kalah begitu saja tiba-tiba mengambil jalan pintas untuk menyalip Foto. Mobil Foto dan mobil Koger selip dan tak dapat keluar dari sana. Walau sudah mencoba keluar, tapi keduanya masih sama-sama kesulitan. Tapi setelah berkali-kali mencoba, akhirnya keduanya berhasil keluar dan mencoba mengakhiri balapan hari ini.
Kemenangan foto tak hanya selesai di arena balap saja, karena kejahatan Kogar ternyata sudah diendus oleh kepolisian Jepang. Mereka telah menunggu di pit stop milik Kogar, dan harus membuat Kogar segera kabur setelah melihat polisi yang sudah menunggu di sana. Foto terus mengejar Kogar dan bertanya di mana adiknya berada sekarang. Tapi Kogar sepertinya tak senang bersilaturahmi dengan cara baik-baik, sehingga harus membuat Foto melakukan usaha ekstra untuk membuatnya berhenti. Kepolisian Jepang telah mengerahkan seluruh personilnya untuk kasus Kogar ini. Dalam kerumunan polisi Jepang, tiba-tiba ada Pak Steve yang telah membawa Saimui yang berhasil ia selamatkan. Rasa bahagia dan rasa lega akhirnya berhasil Foto rasakan. Kekhawatirannya pada kedua adiknya kali ini telah berhasil terbayar tuntas. Tak hanya itu, Kogar sendiri juga berhasil diringkus dan dibawa ke kepolisian Jepang dengan pengawalan ketat. Ia juga membagi kebahagiaan ini dengan Ami. Mereka berdua berpelukan dan sangat bahagia atas apapun yang terjadi pada hari ini. Sebuah film nostalgia yang dulu saya ingat waktu masih SD kayaknya ya. Iya sih SD atau ya sekitaran SD kelas berapa? Kelas 3, kelas 2 kayaknya sih ya. Dan sampai sekarang saya masih kagum dengan cara Jackie Chan beraksi depan kamera. Umurnya udah hampir 60 kalau nggak salah. Tapi kalau membahas cerita di filmnya, yang dilakukan Jackie Chan itu memang sebuah hal yang harus dilakukan oleh seorang kakak, yaitu melindungi adik dan juga keluarga-keluarganya, terutama jika kamu anak pertama. Karena yang namanya anak pertama, itu memang harus menanggung segala luka demi adik-adiknya, agar mereka bisa tersenyum dengan bahagia. Ya biarpun kadang punya adik yang agak blok, begitulah. Ataupun agak lasu kayak gitu. Kadangnya punya adik kayak gitu. Cuma sabar-sabar aja karena itu bakal jadi kenangan yang merindukan ketika kalian nanti sudah punya hidup sendiri-sendiri. Dan setelah menonton ini seperti biasa, Le Bagong yang congkak tiba-tiba menjadi bijak. Jadi kita dengarkan dulu kata-katanya hari ini. Kalau kalian tak pernah tahu apa arti pengorbanan, maka belajarlah dari anak pertama. Karena merekalah yang paling paham apa arti pengorbanan dan perjuangan. Karena bagi seorang kakak, tawa dan senyum dari adik-adiknya adalah bentuk kebahagiaan yang tiada tara. Saya Gogon dan segenap tim Pusrame Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah bantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Edan. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin berpesan satu. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, please yang tenang. Gak usah buru-buru. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan biasa, sebatin aja dulu.